一出，连武帝来祭炼我人王血脉。似乎有某种东西。还不快交出规则果实！是为了让大家突破。你们以为得到了？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-586. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 585. Kemarin, Genwuji akhirnya mulai percaya kalau kematian dari Feng Lei adalah ulah dari orang-orang istana Piao Miao dan juga aula penegak hukum yang bekerjasama dengan para pria berjubah hitam. Alhasil dia pun mencoba untuk melakukan penyerangan kepada formasi darah yang dibangun oleh pria berjubah hitam. Hanya saja formasi ini sangatlah kuat, padahal Genwuji sudah menggunakan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun hasilnya tetap sama saja, yang ada malah kekuatannya yang terkuras. Pria berjubah hitam dan orang-orang istana Piao Miao saling bekerjasama untuk dapat mengalahkan semua orang yang ada di sana, yang mengakibatkan pertarungan sengit pun terjadi. Sedangkan Qin Chen sendiri harus berhadapan dengan Lin Yulin. Ia langsung saja menggunakan tubuh warisan dari Kaisar Umat Manusia untuk dapat menghabisi nyawa Qin Chen. Tapi ia terlalu percaya diri. Pasalnya seluruh serangan yang ia lancarkan bukanlah apa-apa untuk Qin Chen. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Liu Nan sudah berhasil dibuat terpental oleh Qin Chen, yang mana seharusnya dia sadar dengan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi karena dendam yang begitu besar, Liu Nan tidak niatan untuk membiarkan Qin Chen mentertawakan dirinya. Serangan pun langsung saja dia lancarkan, yang mana Qin Chen dengan senang hati meladeninya. Tapi dia itu hanya menggunakan satu tangan saja, yang mana itu sudah lebih daripada cukup untuk mengatasi Liu Nan. Benar saja dia pun menjadi begitu panik, pasalnya api Qin Chen hampir saja membakar tubuhnya. Masih belum menyerah, Liu Nan kembali menggunakan beberapa formasi, yang mana itu dia gunakan agar dapat menahan semua pergerakan Qin Chen. Tapi ini adalah serangan yang tidak terlalu berarti. Pasalnya Qin Chen dapat mudah mengatasi hal tersebut dan langsung saja melakukan serang balik kepadanya. Berbagai tinju yang Qin Chen lancarkan semuanya telah mengenai tubuh Liu Nan. Ia bahkan tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat melawan balik dan hanya bisa menerima semua tinju manja dari Qin Chen. Setelah kembali terjatuh, ia mulai meyakini kalau Qin Chen pasti memiliki metode rahasia permuni tubuh yang istimewa. Liu Nan semakin tertarik untuk mengalahkan Qin Chen, karena dengan metode tersebut kultivasinya akan lebih tinggi dari si Tuzan. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan metode tersebut. Sebuah jimat telah dirinya keluarkan, yang mana itu seketika saja menciptakan formasi besar, yang mengakibatkan seluruh pergerakan dalam area kertas jimat terhenti. Qin Chen bahkan sangat terkejut dengan serangan itu. Liu Nan memberitahu kalau esensi dan darah Raja Manusia yang diturunkan oleh leluhur keluarga Lingnya mampu menciptakan kertas jimat yang sangat kuat. Begitu harta ini dilepaskan, maka Martial Emperor tingkat tinggi sekalipun tidak akan bisa keluar. Karena ini sudah dirinya gunakan, maka Qin Chen harus menjadi korban untuk Raja Manusianya. Liu Nan pun membawa Qin Chen masuk ke dalam domain miliknya, di mana di sana dirinya pun langsung saja melakukan penyerangan dengan berbagai menara, yang mana seluruh serangan telah diarahkan kepada Qin Chen. Tapi Qin Chen sama sekali tidak terlihat panik. Ia bisa melawan balik dan juga mengeluarkan segel pembalik langit untuk bisa menahan serangan Liu Nan dan bahkan menghancurkan kertas jimat miliknya. Ini tentu di luar pikiran Liu Nan. Terlebih lagi serangan barusan langsung saja Qin Chen arahkan kepadanya, yang mengakibatkan Liu Nan pun harus terluka cukup parah.
一出，连武帝来激烈我人王血脉。 Tidak berhenti sampai di situ saja, Qin Chen kembali melakukan penyerangan kepadanya, yang mana dia itu benar-benar marah kepada Liu Nan, sebab begitu berani meremehkan dirinya. Sedangkan Liu Nan bingung mengapa Qin Chen dapat bertahan dari tekanan esensi dan darah raja manusia dari klannya. Ia kembali melakukan penyerangan untuk dapat memastikan kematian Qin Chen. Tapi Qin Chen bisa menghindari semua ini dengan sangat mudah, bahkan mengambil jimat andalannya. Dengan hilangnya jimat itu, maka sudah jelas kalau Liu Nan tidak akan dapat berbuat apapun lagi. Serangan segel jiwa mulai Qin Chen lancarkan, di mana dia berencana untuk melakukan sesuatu kepada Liu Nan. Akan tetapi dia itu berusaha untuk melawan agar tidak menjadi bawahan dari Qin Chen. Hal itu pun memang berhasil, namun Qin Chen langsung saja menghabisinya, karena dia telah berani menolak untuk menjadi bawahannya. Liu Nan pun meninggoy dengan penuh dendam kepada Qin Chen. Sesaat kemudian, waktu kembali berjalan, di mana orang-orang tidak dalam duga Qin Chen dapat menghabisi sosok kuat seperti Liu Nan. Ini bahkan juga mengejutkan orang-orang berjubah hitam. Mereka pun kembali ke sisi ketua mereka. Sedangkan Qin Chen sendiri mengambil cincin penyimpanan miliknya. Dan sesaat kemudian, tubuh Liu Nan hancur, yang mana itu diserap oleh formasi darah dari pria berjubah hitam. Tidak hanya itu saja, pilar-pilar yang berada di tempat itu juga mulai bercahaya. Tapi bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di sini saja. Sebab sesaat kemudian terlihat kalau penyerangan telah kembali dilakukan oleh keturunan rasi iblis. Untuk Qin Chen sendiri menyadari ada yang aneh. Kemungkinan besar terdapat sesuatu di bawah pulau batu kristal. Jadi sepertinya tujuan dari orang-orang berjubah hitam adalah untuk mendapatkan benda di sana. Tianwuji meminta Qin Chen untuk memberikannya buah aturan, supaya dia itu bisa melakukan kenaikan. Dengan begitulah dirinya dapat memiliki kekuatan yang besar supaya bisa melindungi orang-orang dari serangan pria berjubah hitam. Hanya saja Qin Chen memberitahu kalau tujuan orang-orang berpakaian hitam ini adalah untuk membuat mereka mengalami kenaikan. Hanya saja Tianwuji bersama yang lainnya masihlah bingung dengan apa yang sebenarnya Qin Chen maksud. Berhubung Tianwuji sangatlah menginginkan buah aturan, maka dia langsung saja memberikan 2 buah aturan kepada si Tuzan. Yang mana seketika saja pria ini pun tersenyum. Pasalnya mereka memang memiliki sebuah rencana besar. 是为了让大家突破。你们以为得到了好，你们要规则。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Tianwuji bersama yang lainnya meminta Qin Chen untuk memberikan buah aturan lagi. Qin Chen bisa saja melakukan hal tersebut, tapi ia masihlah belum percaya kepada Tianwuji bersama yang lainnya. Jadi dia itu ingin mereka memberikan harta apapun kepadanya. Dengan begitulah Qin Chen baru setuju memberikan mereka buah aturan. Mendengar hal itu mengejutkan semua orang. Mereka pun mencoba untuk berpikir, tapi ada beberapa orang yang menolak. Karena bagi mereka harta dan kekuatan itu sama pentingnya. Jadi bagaimana mungkin mereka memberikan apa yang Qin Chen hendaki? 愿将自己势力的重宝交给。它的规则果实呢？交出来！势力重宝无比珍贵。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.